Jungle. Kalau kalian suka di bidang keuangan atau hitungan uang, kita masuk di akuntansi lembaga. Kalau untuk dan jurusan yang selanjutnya ada otomatisasi dan kelola perkantoran atau lebih mudah dikenal dengan jurusan sekretaris. Jurusan sekretaris. Ini adalah beberapa contoh praktek di masing-masing atau pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris. Contoh, ini contoh pekerjaannya ya. Sudah? Consulting ya. Ya selanjutnya jurusan bisnis digital atau pemasaran. Mungkin kalian pernah dengar kalau jurusan pemasaran, ya yang pastinya untuk memasarkan barang atau produk. Kita lihat kita pemasaran kerjanya untuk memasarkan produk atau Nah, untuk jurusan OTKP, dan akuntansi ini masuknya di jurusan manajemen dan bisnis. Kalau untuk PKJ, RPL dan otomotif masih yang teknik. Kalian sudah asing ada yang jualan mungkin ya, jualan lewat online atau kalian sering beli online. Nah, nanti belajar lebih lanjut selanjutnya PKD atau teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Ini pekerjaan mereka itu untuk memperbaiki jaringan komputer. Sebagai perangkat kelasnya oleh PKD. Untuk PKD sendiri beberapa tahun sudah menjadi urusan asimilasi. Lain dengan otomotif setiap tahun. Nah, kalau yang ini sama-sama mempelajari tentang komputer, cuma bedanya untuk rekayasa perangkat lunak yang belajar adalah bagian aplikasinya atau softwarenya. Bagian aplikasi. Kalau yang tadi kan hardware-nya, kalau yang ini aplikasinya. Baru saja kemarin untuk PKJ dengan MBL ini baru mengikuti atau lomba Keterampilan siswa untuk membawakan produk mereka gitu. Untuk RPL untuk tahun depan mau membawa robotik. Yang dibawa kalau kalian masuk RPL akan PLG ya sekarang namanya ya selanjutnya teknik kendaraan ringan otomotif. Nah ini nanti ada dua otomotif ya. Yang pertama ada TKR atau teknik kendaraan ringan dan yang satunya TKR. Bedanya adalah untuk TKR itu pusatnya khusus di mobil. Jadi mereka untuk memperbaiki mobil. Perbedaannya dengan Nah, untuk TKR dalam pekerjaannya. Nah, kalau yang ini TPNR atau teknik sepeda motor. Fokus mereka ada di perbaikan sepeda motor. Mungkin ada yang bisa ya menambal ban, contohnya.
Sama-sama otomotif, cuma beda pegangan aja. Sudah? Nah, mungkin ada yang tidak ditayangkan di kelihatan ini. Iya, sudah kan? Mungkin ada yang tidak ditayangkan lah di sini. Oke. Cuma ada beberapa hal yang bisa kalian nikmati selama kalian sekolah di SMK 1 Buntok. Mungkin sudah ada yang lihat di sini ya, sudah ada yang dilihat. Pertama itu ada fasilitas. Untuk fasilitas di SMK 1 Buntok, yang pastinya ada ruang kelas, lapangan olahraga, bengkel, BBSM, dan TKR. Nanti seberangan bengkelnya. Perpustakaan, tempat ibadah itu berupa ruang keagamaan untuk agama Kristen dan Katolik, dan juga ruang agama Hindu. Dan yang terakhir ada musola untuk ruang ibadah. Lalu ada lab TKJ, lab RPL itu baru saja dibangun untuk RPL, lab komputasi ke AKL, lalu ruang TEPA BD. Ruang TEPA itu kayak gedung untuk memasarkan ruang TEPA-nya. Lalu ada lab perkantoran, ada kantin, dan juga ruang KSI. Sudah kan? Lalu, nah ini kan kalian lihat nih, ini kan ada orang-orang yang sudah bekerja. Nah, ini adalah para perusahaan yang sudah diterima di beberapa perusahaan. Contohnya kalau yang ini Adaro. Untuk Adaro sendiri itu adalah salah satu mitra kerja atau partner dari SMKN 1 Buntok. Setiap tahun mereka akan selalu meminta murid lulusan terbaik dari SMK 1 Buntok, khususnya di jurusan otomotif, baik TKR atau TBSM, untuk menjadi trainee mereka atau magang mereka. Training magang mereka untuk dilajari menjadi tireman. Apa Pak? Iya, tireman ya. Tireman. Itu kalau dari Adaro. Lalu Bapak sendiri dulu di BKK ya Pak. Nah itu kita ada mitra kerja juga dari PT Pama ya Pak. Mitra kerja kami dari PT Pama. Selain Adaro juga PT Pama. Biasanya mereka meminta lulusan terbaik untuk jadi karyawan mereka ya. Nah lalu ada juga kalau untuk PBSN itu khususnya biasanya mereka setelah lulus akan beberapa orang diminta oleh Honda yang ada di Buntok tuh Honda Adira. Honda Yamaha ada juga. Ya. Karena sudah menjalin mitra kerja. Mitra kerja yang baru saja terjalin kemarin adalah dari Realme Buntok dan Oppo untuk jurusan TKJ. Dan untuk jurusan akuntansi dan perkantoran, mitra kerja yang terjalin adalah dengan Bank Alpen. Ya itu yang bisa ditawarkan kalau kalian bersekolah di SMKN 1 Buntok. Mitra kerja dan juga fasilitas. Oke, sudah saya sekali ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dionisius Rendo. Ya. Saya mantan siswa atau mantan murid SMP 2 Ugang Sayu. Ya. Saya lulusan tahun 1994. Yaitu sekolahnya ini SMP-nya. Ya. Nah, zaman itu saya masih Pak Made Suryana sebagai kepala sekolah. Ya. Jadi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi saya karena saya akan membagikan sedikit cerita ya. Alumni, artinya saya adalah alumni SMP 2 Ugang Sayu. Ya, artinya alumni di sini. Gitu ya. Nah, asalnya atau tempat tinggal saya kalau ngomong, kalau nggak lagi kalian masih sibuk sana sibuk sini ngomong sana nggak konsen, saya sendiri nggak bisa ya, apa namanya, tabrakan.
Kamu ngomong punya kamu, saya ngomong saya, lagi siapa yang dengar? Begitu, ya. Nah, sampean semua ini tadi udah diberikan kesempatan dari kepala sekolahnya adalah untuk mendengarkan sosialisasi dari kami, ya, Dewan Guru atau Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Buntok. Nah, kalau misalkan kami masuk ke sini mau ngomong, kalian ngomong sendiri repot. Nggak ada yang mendengarkan, mendingan kami keluar aja. Kan begitu? Maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya kami diberi kesempatan, ya tolong dengarkan dengan baik, karena ini kesempatan, ya. Kesempatan Anda, kalau punya cita-cita, kalau punya kemauan, kalau punya bakat, ya, Anda bisa menerapkan itu di SMK Negeri 1 Buntok, ya. Karena sudah banyak lulusan dari sini, lulusan dari Wayun yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan seperti di perusahaan batubara di sini, ya, di perusahaan batubara di PT Pama, ya, itu lulusan SMK Negeri 1 Buntok. Saya sendiri adalah lulusan SMK Negeri 1 Buntok juga, ya, begitu. Nah, jadi mohon perhatiannya dulu sebentar, minta waktunya karena kita diberikan waktu tidak panjang lebar, singkat, ya. Nah, itu ada apa ya? Ada ini soalnya keluar masuk nih. Oh, foto sambil foto untuk Ijazah. oh ijazah, iya ya, berarti sambil ya. Oke, enggak apa. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi untuk penawaran dari kami, ya, penawaran dari kami artinya Anda tinggal memperhatikan video tadi, ya, kemudian melihat di brosur, ada di brosur itu penawarannya, ya, silakan nanti difotokopi, siapa tahu berminat, ya, karena SMK sekolah sekarang banyak, ya. Cuman SMK Negeri 1 Buntok tidak pernah luput yang namanya siswa, ya, keseluruhannya ada 1000 siswa, ya, itu di SMK Negeri 1 Buntok, ya. Jurusan ada 7 jurusan, ya, jurusan akuntansi, jurusan OTKP atau otomatisasi tata kelola dan perkantoran atau jurusan sekretaris. Ketiga, jurusan bisnis daring atau penjualan atau perdagangan, ya. Keempat, jurusan TKJ, ya, TKJ teknik komputer dan jaringan, ya. Kemudian jurusan RPL rekayasa perangkat lunak bagi anda yang berminat untuk menciptakan sebuah robot, bagi anda yang mau membuat website sendiri, bagi anda yang berminat mau membuat situs sendiri, ya, bisa. Mau buat game misalkan, saya kepengen mau menciptakan game apa, bisa itu di RPL, ya. Kemudian jurusan otomotif ada 2, ada jurusan sepeda motor, khusus bengkel sepeda motor, ya. Kalau anda mungkin hobinya di motor, ya, ret-retan, mungkin nanti kalau mesinnya rusak saya bisa perbaiki sendiri, masuk di sepeda motor. Kemudian yang ketiga, jurusan mobil, ya, ada jurusan mobil, ya, atau TKRO, ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan anda kepengen jadi sopir mobil, nanti kalau mobil rusak saya perbaiki sendiri, itu ada di Buntok, ada di SMK Negeri 1 Buntok, ya. Bagaimana setirnya di mana, bannya di mana, bagaimana membongkar pasang ban, membongkar pasang mesin, ya. Nah, itu. Nah,
itulah jurusan-jurusan yang ditawarkan di SMK Negeri 1 Buntok. Ya, jangan sampai salah mengambil langkah. Anda salah mengambil langkah di SMP, mau ke SMK, mau ke SMA, nanti nyesal sendiri. Sedangkan Anda punya cita-cita, punya harapan masa depan. Nah, jadi jangan sampai karena kalian salah mengambil langkah. Kebanyakan orang tua kadang-kadang mau mengikuti apa anaknya, apa ujar anakku, masuk SMK aja aku masuk SMA 2 aja. Jadi kadang-kadang orang tuanya maunya anaknya terserah mau pilih di mana, karena orang tua tidak mau nanti kamu menyalahkan orang tua di kemudian hari. Nah, jurusan itulah yang ditawarkan SMK Negeri 1 Buntok. Kalau berminat silakan beramai-ramai. Kenapa? Karena daftarnya itu secara online. Ya, daftarnya secara online. Kemudian per kelas itu dibatasi, ya. Bukan lalu kena daftar semua lalu, wah semuanya pasti masuk. Enggak, ya, enggak masuk. Kalau misalnya dia perlunya cuman satu kelas, contoh misalnya RPL yang diperlukan satu kelas, ya, berarti hanya 35 orang. Yang daftar 70 misalkan, 2 kelas, berarti terbuang sebagian. TKJ yang diperlukan 70, yang daftar 100, berarti sekian hilang. Yang paling banyak dan paling diminati di SMK Negeri 1 Buntok itu adalah jurusan masalah otomotif dan TKJ. Itu saingan, ya, rata-rata 200-300 orang yang daftar di situ. Nah, akhirnya mau tidak mau dilengsir ke jurusan lain. Nah itu. Jadi jangan sampai salah langkah. Kalau punya minat, punya bakat, punya kemauan, setelah lulus saya tidak bisa kuliah, saya mau kerja, berarti masuknya di SMK. Kalau kamu masuk SMA lo cuma sampai di di dasar-dasarnya saja. Kamu harus kuliah. Kalau kamu nggak kuliah, nggak bisa. Kenapa? Yang didapatkan hanya dasarnya saja. Ya. Kalau SMK yang ditawarkan setelah kamu lulus, kamu langsung cari kerja. Boleh, mau kuliah silakan. Bahkan bebas mau milih apa saja. Ya. Nah, kemudian di SMK itu, ya, yang penting kamu sekolah. Yang penting kamu rajin, ya. Tugas-tugas dikerjakan. Ya, soal nilai guru masih bisa mempertimbangkan. Ya. Itu SMK. Ya, nggak mesti kamu yang wah harus nilai 90 100 enggak. Yang penting tugas kamu kerjakan, kehadiran kamu hadir, ya. Pasti tidak akan mungkin kamu ditahan, ya, di kelas. Ya. Walaupun rendah nilai tapi tetap dinaikkan. Itu SMK, ya. Nah, jadi itu tawaran dari kami, ya. Semoga Anda berminat setelah Anda memperhatikan dari video tadi, ya. Setelah Anda simak baik-baik, setelah itu pulang ke rumah kompromi dengan orang tua. Ma, tadi ada dari Abah, Mama, dari Buntok tadi guru, ya. SMK menawarkan untuk masuk SMK, saya minat sekali masuk di jurusan ini, bagaimana menurut Mama, menurut Bapak? Tanyakan dulu, ya. Oh ya, oke, terserah kamu mau minat jurusan mana. Oh ya, brosurnya ada di teman, fotokopi dulu, ya. Setelah fotokopi kasih ke orang tua, milih jurusan yang mana, ya. Mau bisa memperbaiki komputer, ya mungkin masuk jurusan TKJ, ya. Mau bisa mengetik, mau bisa memprint, masuk jurusan TKJ, ya. Mau bekerja di bank, masuk di jurusan akuntansi. Wah, aku minatnya di bank aja lah kemudian hari, ya. Walaupun hanya hitung uang orang tapi kerja di bank, misalkan, ya, masuk di jurusan akuntansi. Wah, aku kepengen jadi pegawai saja, tata usaha, ya.
bagian urusan pengetikan, bagian urusan mengagenda surat, ya. Begitu mengetik surat, oh berarti masuk di OTKP di jurusan sekretaris. Aku mau jadi pegawai kantor aja, ya. Misalkan, ya udah aku masuk di jurusan OTKP. Nah, ya. Nah, jurusan-jurusan itu menawarkan Anda untuk Anda menerima dengan sebaik-baiknya, dipertimbangkan sebaik-baiknya. Setelah Anda negosiasi antara hati dan pikiran, oh saya ngambil langkah jurusan ini saja. Ya udah, masuk. Ya. Saya loh dulu dari sini, mas saya kepengen jadi pegawai waktu itu. Nah, saya bilang saya kepengen jadi pegawai kantor Jadi akhirnya saya sekolah SMP ini. Masuk SMP, setelah itu saya masuk SMK. Saya langsung milih jurusan administrasi perkantoran. Waktu itu. Nah, kalau sekarang urusan mengetik sistem 10 jari nggak usah dilawan. Ya, ini aja saya hafal. QAZ, DSE, EDC, RFV, spasi, AEN, UGM, ya, spasi, titik koma, titik 2. Ini kalau ini udah dihafal, gampang. Ini tugasnya kalau di sini di laptop ini, ya, ini tugasnya QAZ, ya, WSX, EDC, RFV. Ini tugasnya kalau kamu udah sistem 10 jari kamu bisa, nggak usah dilawan. Ya masih patok-patok begini-begini. Ya. Itu intinya. Yang penting kalau kamu, saya waktu itu kepengen masuk di kepegawaian, kepengen jadi pegawai kantor. Pada waktu itu ya. Makanya saya hafal kalau urusan mengetik itu ya. Sebentar aja kalau ngetik kalau sistem 10 jari ini ya. Nah, kemudian setelah lulus dari SMEA atau dari SMK pada waktu itu ya, setelah lulus saya mikir-mikir, ngapain jauh-jauh merantau dari Flores sana ke sini hanya dapat ijazah SMA, ya? SMA sekarang saingan, ya. Akhirnya setelah itu saya coba-coba, karena waktu saya sekolah itu saya sambil kerja, uang saya sambil ngumpul, sambil nabung, saya ambil uang di bank, saya masuk kuliah, ya, gitu. Kuliah saya ngambil jurusan olahraga, akhirnya sukses ya. Jadi kuliah dapat, pegawai negeri dapat, pegawai kantor dapat, ya. Nah itu. Jadi semua tergantung dari kemauan dan cita-cita. Kalau Anda punya cita-cita jangan disia-siakan, ya. Cita-cita jangan Anda berpikir bahwa harus orang tua. Saya loh sekolah diberhentikan orang tua 2 kali. SMP ini waktu saya SMP ya kelas 3 mau ujian ulangan semester, orang tua nggak ada uang, suruh saya keluar dari rumah, diusir saya. Ya, keluar kamu dari rumah. Kalau kamu berani masih tinggal di sini, kalau masih mau sekolah silakan keluar dari rumah. Keluar saya tinggal Dugang Sayu. Itu kalau kamu tahu ada toko itu apa Patran ya? Siapa? Ada yang toko besar di muka Dugang Sayu di pasar nih. Di pasar nih. Itu kan ini pasar. Di muka rumahnya itu saya tinggal di situ selama 6 bulan. Ya. Itu loh. Saya tinggal di situ selama 6 bulan. Tinggal dengan siapa? Dengan Pak Edi dan Pak Agung. Yang menyekolahkan saya kepala sekolah Pak Made. Ya. Ayo coba pikir. Ya. Lulus saya dari sini. Akhirnya orang tua saya manggil lagi saya ke kampung. Kalau kamu kepengen sekolah kembali, nak. Saya kembali karena mendengar bilang mau sekolah. Udah saya kembali, ya. Masuk saya di SMK Negeri 1 Buntok. Waktu itu, ya. Nah, setelah saya masuk ke sana, mau naik ke kelas 2, orang tua berhentikan lagi. Ya. Dah, kamu berhenti aja. Bapak udah nggak ada uang, kakakmu udah pergi. Jauh, ya. Akhirnya saya pikir-pikir, ya. Wah, mau berhenti atau gimana? Berhenti atau bagaimana? Hari itu hari Kamis, pakai pakaian batik. Ya. Pagi-pagi saya berangkat ke kepala sekolah. Saya cuma bilang sama kepala sekolah, Pak, saya masih kepengen sekolah, cuma orang tua sudah tidak mampu. Coba ya. Akhirnya kepala sekolah mikir. Ya udah, sekolah aja kamu.
udah saya sekolah. Jadi selama mulai dari kelas 2 itu sampai saya lulus SMK, tidak ada dibiayakan oleh orang tua. Jadi tukang beca, pemungut sampah, orang bilang, yuk, apa namanya itu? Kalau dulu keladi, ya, untuk makanan apa? Makanan babi ya. Nah, makanan babi itu suruh cari 1 karung 5 karung, 5.000 antar. Zaman itu, ya. Selesai saya sekolah tahun 1997. Dari saya kerja sendiri, gitu ya. Jadi kalau punya kemauan jangan pikir pasti gagal, nggak mungkin. Dan belum tentu gagal, ya. Nah itu, ya. Saya sambil sekolah sambil jadi tukang beca, ya. Sambil sekolah sambil tukang beca sambil uangnya ditabung. Makanya setelah saya lulus saya pikir-pikir ngapain dulu saya lulus sekolah kalau teman dapat ijazah SMA. Saya ngambil uang saya di tabungan hasil beca, ya. Akhirnya saya masuk di kuliah, ya. Saya kuliah sampai jadi tukang beca, ya. Orang suruh sana suruh sini, mau bisa bayar uang kuliah, bisa ikut ujian. Akhirnya luluslah dari kuliah, ya. Jadilah sarjana. Akhirnya saya punya gelar sarjana pendidikan Dionysius Rendo SPD, ya. Itu, ya. Nah dari situlah karena ada kemauan, ya. Jadi kalau punya kemauan jangan takut. Setelah itu tahun 2003, ya, tahun 2003 sudah selesai kuliah, udah wisuda, bangga, ya. Bangga kenapa? Bangga lah, ya. Nggak bangga bagaimana? Gembel, ya. Terus terang aja, gembel, pemungut sampah, orang yang pasti tidak akan jadi apa-apa, timbul sama jas sama tas, masuk bisa wisuda, ya. Tek. Nah dari situ karena ada kemauan, ya. Setelah itu tahun 2007 lulus dari PNS, ya. Lulus atau jadi pegawai negeri tahun 2007, ya. Tahun 2011 jadi guru profesional. Apa tuh yang dapat sertifikasi itu? Ya. Nah, tahun 2011 masuk jadi guru profesional. Artinya guru yang dapat sertifikasi itu. Kalau bapak ibu gurunya ada yang di sini, kalau anak orang tuanya ada yang dapat sertifikasi, ya itu juga masuk tahun 2011 sampai sekarang ini, ya. Nah itu karena berkat kemauan. Kebuntok itu tidak ada modal, sekarang bisa beli tanah, ya, buat rumah, ya. Sekarang bisa beli tanah di Pamangka 2 hektar, ya. Bayangkan, sudah 3 kali ganti mobil. Bayangkan, orang susah gembel, ya, pemungut sampah, tukang beca, bisa, ya, karena kemauan, ya. Jangan kalian pikir kalau orang tua sudah tidak mampu lalu, wah aku sudah gagal semua. Belum tentu. Karena semua nasib dan rezeki itu tergantung dari kita sendiri. Ya. Bukan orang tua. Walaupun orang tua kamu pegawai negeri, belum tentu kamu pasti jadi pegawai negeri kalau kamu nggak kerja dulu. Ya. Nah, itulah makanya, ya, tawaran kami dari SMK Negeri 1 Buntok, tawaran jurusan yang ada di situ, silakan kalau Anda punya minat. Karena saya salah satunya adalah termasuk alumni dari sini dan alumni dari SMK Negeri 1 Buntok. Ya. Itu. Ya. Percaya tidak percaya, ya. Kalau tidak percaya, mungkin, ya, untuk lebih jelasnya Facebook saya ada. Cari aja Dionysius Rendo, ya. YouTube saya ada, ya. Saya dapat hasilnya bukan cuma dari jadi guru, dari YouTube saya dapat, ya.
dari Facebook saya dapat, asalkan ada kemauan, ya. Nah, dari situ ya. Nah, itulah tawaran dari kami. Silakan kalau punya minat, ya, daftar saja, masuk aja SMK Negeri 1 Buntok. Nanti kita ketemu di sana. Kalau mau ketemu dengan Ibu Pila, ya nanti di Buntok, nanti mau panjang lebar mau cerita lagi boleh, ya. Dengan saya juga boleh, nanti ketemu di sana, ya. Begitu. Nah, sekarang tugas Anda adalah mengisi angket. Isi angketnya. Ya. Kalau yang berminat, ya, ini bahasanya kalau yang berminat, silakan diisi angketnya, ya. Yang ini, ya, saya jelaskan dulu. Angket kalau yang ini, ya. Nah, perhatikan ini ada dua ya. Yang ini tanda terima, ya. Yang ini tanda terima. Kamu sendiri yang nyimpan. Nanti kalau kamu mau masuk ke SMK 1 Buntok, tinggal kamu bawa yang ini. Habis itu yang di sini dibawa ke sana untuk dicatat. Nanti dicatat di sana, dimasukkan di laptop, disimpan. Tinggal nanti, oh namanya Albertus misalkan. Nomor ini, oh ini sudah ada ini orangnya. Jadi tinggal nggak repot, gitu ya. Kalau yang baru repot, ya. Nah makanya ini dikasih kesempatan, silakan kalau yang berminat diisi saja, ya. Kalau belum berminat, masih mikir-mikir dulu, pulang kompromi dengan orang tua dulu, ya. Bagaimana? Bisa Nah, silakan, ya. Jadi nanti besok, ya, kami singgah di sini, kami ambil. Nanti kami titipkan ke salah satu guru di sini bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah ya, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ya. Nanti kalian kumpul sama wakil kepala sekolahnya saja, ya. Mungkin saya malam ini pulang dulu, saya kompromi dulu dengan orang tua, mau masuk jurusan apa, saya tanya dulu, siapa tahu orang tua saya bilang masuk di jurusan sini, ya, di SMK mana, silakan, ya. Nah, yang kalau merasa sudah merasa pasti sekolah di sana di SMK, sudah ditentukan oleh orang tua, nanti kamu masuk, siapa tahu kan orang tuanya mungkin alumni dari sana. Karena rata-rata kalau orang tuanya alumni dari sana, pasti anaknya disuruh di sekolah di situ, ya. Nah, jadi tinggal langsung tulis saja, nanti kami bawa, ya. Nah, itu saja, ya, yang perlu kami sampaikan. Kalau belum jelas, dipersilakan untuk bertanya, ya. Pertanyaannya kami kasih kesempatan, gitu ya Bu, ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Dari brosur itukah, dari yang tadi ditampilkan, atau dari angket yang diisi? Kalau ada pertanyaan, dipersilakan, ya. Kayak bidang peminatan kalian ya, misalnya kan kalian pengennya otomotif nih, nggak mau melempar ke jurusan lain, pengennya cuma otomotif, ambil aja pilihan pertama TBS atau TKR, Ya. pilihan kedua tetap TKR, kalau TBS pilihan pertama ambil TKR. Ya, betul. Jadi ada dua jurusan, ada sekian jurusan, tapi yang diminati tidak mungkin semua. Silakan pilih salah satu yang menurut kamu, saya naksir yang ini. Kamu kalau mau naksir cewek kan pasti aku suka lawan cewek yang itu. Nah, pasti sudah itu, ya. Tembak. Ya. Begitu. Oh ya. Ya, betul. Jadi silakan ditulis minat di. Ini ibunya masih bujang, jadi wajar kalau ngomong, ya. Nah, ibunya masih bujang, ya. Kalau saya udah punya anak 2, ya, udah laku. Anak saya sudah kelas 2 SMK jurusan TKJ, ya. TKJ saya punya anak, ya. Cewek, ya. Dari kampung. Kelas 1 SMP, ya. Kelas 1 SMP. Cewek juga. Anak saya sekarang kalau nggak salah di kampung, ya, lagi di Palu, di Wayun sana,
lagi mau ikut tiap malam joget. Kalau ada acara joget pasti ikut joget dia ya. Ya, karena bapaknya dulu memang orang jago joget. Kalian tuh nggak ada apa-apanya kalau sama saya joget ya. Nah, jadi itu silakan dipilih jurusannya ada ada banyak, yang dipilih 2. Kamu minat yang paling kamu minati apa? Ya. Kemudian setelah itu pilihan keduanya apa? Aku kada mau pilih aku cukup di akuntansi saja. Siapa tahu di akuntansinya kamunya penuh, akuntansinya penuh, kamu urutan dari yang diterima misalkan 2 kelas 70, kamu di urutan di 71, 72, 73, otomatis mau nggak mau kamu tergeser ke jurusan yang kedua. Begitu maksudnya. Ya, karena dia sistem peringkat. Ya, sistem peringkat. Jadi bukan kamu daftar lalu pasti diterima, nggak? Sistem peringkat. Kalau kamu peringkatnya dari 70 orang kamu masuk ke peringkat 70, aman. Ya, karena yang dinilai itu apa? Dari jasa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya. Saya ulangi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, matematika, sama IPA, IPS. Itu 5 pelajaran itu aja yang diambil, yang dibobotkan nilainya, ya. Tapi jangan dulu lalu aku bungul kayak ini, koler aku sika bungul nilainya di bawah standar, kada suara naik. Nah aku nih mulana otaknya jauh daripada orang, ya kan? Ngali-ngali aku mau pikir kada usah aja, baik aku masuk aja semada. Nah, jangan dulu putus asa ya. Ya. Oke. Tambahan juga, kalau misalnya kalian nggak terpilih di akuntansi, ambil aja perkantoran, soalnya untuk kurikulum terbaru pembelajaran di akuntansi itu dipelajari juga di perkantoran, begitu juga sebaliknya, namanya mata pelajaran peminatan. Nah itu, jadi ada mata pelajaran. Ya betul. Kamu misalkan otomotif, ya, aku mau juga di TKJ, nggak usah khawatir, kamu masuk di TKJ, di otomotif, bukan ya, bisa juga dipelajari, ada peminatan, ya, nggak apa-apa, silakan, bebas milih di antara 7 jurusan. Jumlah siswa kami di sana ada 1.000 siswa, ya, setiap tahun, setiap kali lulus itu 200 sampai 300 orang. Anda lihat aja lah kalau Anda buka nanti YouTube saya Dionisius Rendo, Dioni SR. Nah itu di situ ada siswa-siswa yang lulusan alumni, kegiatannya apa saja ada di situ. Ya, begitu. Nggak usah khawatir. Ya, nggak ada kami siswa cuma dapat kayak sekolah lain, mungkin SMK lain yang dapat hanya 1 kelas. Di sana, ya, kelasnya jumlah kelas 38 kelas. Bayangkan, ya, mikir 38 kelas, belum ruang lab akuntansi, ya, itu ada 2, ruang lab TKJ ada 3, ruang lab RPL ada 2, sudah dibuat gedung baru kan, gedung baru sudah dibuat ruang RPL, ya. Ruang lab khusus otomotif ada di sebelah sana, itu khusus mobil, sebelah sini khusus motor. Kita ada luas ada 3, bukan 3 gedung, dalam artian 3 lokasi. Lokasi pertama itu kantor dan gedung, ya. Lokasi kedua itu jurusan TKJ otomotif, ya, RPL. Lokasi 3 itu khusus untuk perbengkelan otomotif. Lokasi 4, lokasi 3-nya ada di jurusan RPL yang sudah ada sekarang ini lahannya. Gedungnya sudah 4. Ya. Nah itu. Nggak usah khawatir kalau masuk situ ramai. Siswanya banyak, ya. Dari mana-mana itu. Ya. Kalau di sini mungkin hanya dari seputaran di sini. Kalau di sana ada dari Jakarta, ada dari Jawa, ya, ada dari Sulawesi, ya, Maratewe dan lain sebagainya, gabung siswanya. Ya.
Nah, nggak usah khawatir. Lab akuntansi ada, lab sekretaris ada, ya. Lab otomotif ada, lab bahasa Inggris ada, ya. Tergantung minat lagi. Bingung milihnya ya. Mungkin sebagai gambaran aja, kalau untuk jurusan akuntansi itu ada 72 Pak. 72 Ya. siswa. Untuk perkantoran 72 siswa juga yang dicari. Terus untuk TKJ 72 siswa, RPL itu ada 36 yang dicari. TBSM 36, TKR 36, BD 36. Itu untuk gambaran siswa yang dicari. Datangnya kuotanya dari provinsi segitu. Jadi kalau sudah setiap hari Jumat, setiap hari Senin ya, kalau sudah apel tuh lapangan tuh penuh ya. Apalagi kalau hari Jumat, bisa nggak cukup lapangan, ya. Nah itu ya. Jadi kalau Anda mau masuk minatnya di sana dipersilakan ya. Karena semua itu tergantung pilihan, tergantung kemauan Anda. Kita nanti akan ketemu di sana. Kalau Anda berminat masuk di SMK. Kalau Anda berminat juga nggak apa-apa. Nanti jangan karena nggak berminat lalu ketemu di jalan, aku nggak kenal itu orang Flores tuh dari kampung sana. Ya, jangan ya. Jadi kalau ketemu ya negur aja lah. Ya, apalagi saya pernah tinggal di Sayu ya. Begitu. Nama saya tinggal di Sayu 6 bulan. Yang orang Sayu ini ada beberapa yang lulusan situ Pak. Iya, ada. Itu ada Ya. Tia Prananda. Itu sekarang dia kerja di Adaro. Kalau nggak salah, mana yang kenal? Oh kenal kamu ya. Itu ada Tia Prananda. Itu kenal. Tuh. TKR dulu. TKR. Lalu ada Glenn Mansyah ya. Itu TKR juga. Terus yang sekarang lagi ke sekolah di sini kan dari Pak Ekatmu. Iya. Pindahan dari KKR. Kenal ya? Mengenal semua ya? Itu ya. Itu yang masih Iya. dari Sayu Pak. Dari Sayu. Itu. Jadi kalau berminat silakan ya. Nggak usah khawatir. Ya. Ada aja yang dari Sayu. Nah ini ya. Jadi Anda lihat aja lah di brosur itu ya. Anda lihat aja di brosur ini ya. Nah, setiap tahunnya kita meluluskan siswa ini sebanyak ini. Ya. Sebanyak ini. Nah, itu. Jadi nggak sedikit. Ya. Banyak. Nggak usah khawatir. Nah, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu TKP lah. Perhatikan dulu lah. Itu jurusannya OTKP, jangan otak HP. Jadi tolong dipisah ya. Saya takut ada di Buntok jurusan otak HP ya, bukan ya. OTKP ya. Artinya otomatisasi tata kelola dan perkantoran ya. Ada pertanyaan? Kelompok sini ada? Tidak ada? Udah paham semua? Oke. Kelompok sini ada pertanyaan? Jam berapa Bu? Jam 9.22. sempat nggak? Ada pertanyaan? Sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sini ada pertanyaan? Udah paham semua? Nah, ya. Kalau ketemu saya di jalan jangan lupa ya. Saya ini orang Gunung Sayu, 6 bulan di Gunung Sayu. Nah, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, angketnya belum hanya berapa orang yang dikasih? Satu aja ya. Berarti yang lain belum? Yang lain kapan kira-kira? Bisa malam ini. Nah ini betul. Karena kalau Anda tidak berminat, mendingan dikembalikan. Ya. Kalau Anda berminat, ya. Kalau Anda berminat, silakan ya kan? Kalau Anda berminat bagaimana? Dikembalikan aja.
Ya. Diisi aja dulu seadanya kan. Ini kan cuma peminatan aja, peminatannya. Bisa aja diisi dulu. Nanti kan tergantung kalian masuk aja kan nanti waktu sudah buka pendaftarannya. Oh ini nggak ada yang nanya ya? Pendaftarannya buka kapan? Gitu kan? Ada yang nanya? Nih. Pendaftarannya bukanya bulan Juni. Nah, bulan Juni itu biasanya habis kalian sudah bagi SKL sudah selesai pendaftarannya. Cuma kapannya aku nggak tahu. Untuk gelombang pertama itu lewat aplikasi. Gelombang pertama itu lewat aplikasi. Cuma harus tetap datang ke sana untuk pelajaran dan tes fisik. Kalau yang cowok pakai tinggi nggak boleh. Mana? Terus gelombang yang kedua itu offline. Gelombang kedua itu offline. Offline itu artinya bisa datang langsung ke sana. Ya. Nah, jadi ini begini ya. Untuk yang ini ya. Ini Anda isi saja. Ya, anggap aja hanya sekedar daripada nggak diisi, bahasanya begitu ya. Nah, siapa tahu istilahnya mungkin cita-cita harapan sekalian ada mau masuk jurusan ini, walaupun nanti mau masuk di SMA ya, walaupun kalian nanti mungkin masuknya di SMA, tapi untuk sekarang boleh saja diisi. Misalkan kalian mungkin kepengennya maunya masuk jurusan ini ya, nah tapi diisi saja maksudnya ya. Nah itu diisi saja, tidak apa-apa. Tidak usah harus kompromi dengan orang tua ya. Di mana menurut kalian punya minat sebenarnya, maunya di mana ya. Nah itu biar kami bisa bawa pulang aja katanya ya. Nah, silakan diisi saja apa saja jurusan yang menurut kalian minat ya. Siapa tahu setelah lulus pikir-pikir ya, ada minat. Nggak apa-apa kalau misalkan setelah diisi tahu nanti sekolahnya di SMA, nggak apa-apa ya. Anggap kami setelah kami cek, oh ini orangnya hilang begitu ya. Atau orangnya hilang, orangnya masuk di sekolah lain, nggak apa-apa ya. Isi saja angkatnya. Sudah? Ya? Ya. Silakan. Silakan. Yang tidak mau mengisi sama sekali bisa dikembalikan ya. Ada lagi? Ada, masih nunggu beberapa orang. Isi saja, siapa tahu ada minat. Kalau nggak minat juga nggak apa-apa ya. Isi saja. Kalau ada minat silakan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nah, coba saya tanya salah satu siswa di sini ya. Kalau seandainya kamu udah isi angkat belum? Nggak ada. Nah, kalau menurut kamu sendiri sebenarnya maunya kalau misalkan dari 7 jurusan itu kira-kira yang minat yang mana? TKJ.
Nah, ya. Tapi nggak diisi ya. Mereka masih ragu-ragu kenapa? Takutnya kalau tidak lulus. Takut karena kan belum ujian kan? Belum ulangan ujian akhir kan? Nah, itu. Karena belum ujian akhir ya, jadi masih ragu untuk mengisi. Mungkin kalau sudah apa namanya, nanti kalau udah lulus mungkin pasti bisa aja ya daftar ke sana. Sudah? Salah isi. Sudah? Bisa diganti, bisa. Mana yang lembar kecilnya? Lembar kecilnya mana? Ya, sini. Ini diisi. Nomor angket ini 197. Isi dulu nomor. Ya. Nomor angketnya 197. Sudah. Kemudian ini apa? Nama siswa diisi. Namamu? Namamu? Habis itu bawa asal sekolahnya. Ini atas nama siapa nih? Kamu kan? Nah ini ditulis nama. Ini bentuk tanggal berapa? Nama siswanya, tanda tangan. Nggak apa-apa, cuma nulis doang, nggak usah khawatir ya. Nah ini mana? Apa? Yang kecil, yang pendek. Harus diisi juga. Di situ. Ayo cepat sudah. Ini kan nomor angket ini. Nama siswanya namamu. Asal sekolahnya ini SMP 2 Gunung Bintang Awai. Isi. Ya. Ya. Ini. Yang mana? Yang ini. Oh ya. Iya. Ya, boleh. Enggak apa-apa, mau salah masuk tidak masuk enggak masalah. Yang penting ya tergantung kemauan. Ini kan hanya sekedar aja. Siapa tahu bisa kan di sini. Kalau ini saya yang tanda tangan. Iya. Kalau ini nggak dikumpul, ini bawa ke orang tua. Aduh, misalnya nggak jadi terus. Nggak apa-apa, nggak jadi nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Apa kalau jadi? Iya. Ini bawa ke orang tua. Kira. Beres. Itu punyamu. Ini bisa siapa? Sebelah. Ini namamu ditulis. Ini nama kamu. Ini tanggal hari ini. Ini nama. Mana lihat? Ya. Ini bentuk tanggal sekian, nama di bawah ini. Ya. Nama di bawah. Ya, di bawah ini. Bukan dibahas di ini loh, pas di garis ini. Ya, di atas titik itu ya. Nah ini punya dia nih, pas.
Ntar ya, capek ya. Oke, sudah ya. Ya, perhatikan ya. Bentar. Sebelum ya kita berpisah ya. Nah, salam dari saya sendiri selaku alumni di sini ya. Kemudian mungkin belum sempat terpikir ya untuk melanjutkan ke sana. Tapi siapa tahu nantinya setelah lulus, wah, pernah dengar atau pernah mendapatkan informasi atau pernah melihat brosur ya ada di teman, bisa dipinjam dan bisa difotokopi untuk mengetahui sejauh mana SMK Negeri 1 Buntok ya. Dipersilakan itu saja ya, itu aja Bu ya. Nah, jadi kami sendiri ya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal kami menyampaikan promosi sekolah ya kurang jelas, kurang lengkap, kurang baik dan lain sebagainya, ditambah lagi orangnya yang menyampaikan kurang menarik, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Itu saja ya dari kami, mungkin itu, dan kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Alatku tuh lupa. Sudah? Oh ya, belum foto bersama kah Bu? Foto bersama. Bu, nggak foto bersama kah dulu? Iya, foto bersama, minta foto bersama lah di depan sekolah ya. Sama kepala sekolahnya nanti.